Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan ke lab 1.7, yaitu manajemen identity atau manajemen identity dan user. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan topologi yang kemarin. Kita menggunakan topologi yang kemarin aja. Di sini kita akan manage identitasnya dan si usernya. Kita coba cek dulu konfigurasi yang kemarin. Lama ya. Oke, kita login sebagai admin, kemudian passwordnya kosong, Ctrl C, Ctrl L. Kita cek IP addressnya, ini masih topologi yang kemarin. Kita coba ngeping ke internet. Oke, replay, kita ngeping ke si Google. Oke, replay. Nah, di sini kita akan coba membuat suatu identitas. Nah, di sini router 1 ini dan admin ini adalah si usernya, sedangkan yang router 1 Nikma ini merupakan identitasnya. Misalnya kita mau merubah sistem identity set name router 1 TKJ. Nah, ini akan merubah dia si identitas dari si routernya. Kenapa ini perlu? Karena kita akan nanti mengakses si routernya berdasarkan nama router. Jadi kita nggak sembarangan masuk ke routernya orang lain. Kalau saat namanya semuanya itu mikrotik, kembali ke default, jadi kan kita bingung tuh, ini router siapa gitu. Makanya identitas ini sangat penting kita beri nama. Pertama sekali kita nge-create si mikrotik. Kemudian yang admin yang di sini kita bisa menambahkan beberapa user print. Kita cek di sini bahwa hashtagnya ini ada name, kemudian ada group, ada address, ini ada last login. Nah, di sini kita akan coba nambahkan beberapa user. Jadi kalau misalnya user group print ini ada tiga kategori. Yang pertama, di grupnya itu ada read, ada write, ada full. Jadi kalau misalnya read, dia cuma hanya bisa di lokal, telnet, SSH, reboot, dan kalau yang ada tanda panahnya ini berarti dia tidak bisa menggunakan. Contohnya read ini dia nggak bisa menulis gitu, atau tidak bisa dia masuk ke FTP. Kemudian write itu polisnya itu ada password, web, dan sebagainya, tapi di sini dia ada tulisannya itu bisa menulis. Nah, kalau grupnya si full ini dia bisa semuanya kecuali dedut. Nah, ini dedut dia nggak bisa nih, si grupnya si full ini. Oke, jadi kita harus kategorikan si user grupnya itu mau kita buat ngapain gitu. Oke, kita coba user friend, kita tambahkan satu user, namanya user add add name. Nama usernya siapa,
misalnya nama kita, kemudian grupnya itu apa, grupnya itu full, kemudian passwordnya kita kasih sesuai dengan usernya, kemudian enter. Kita coba cek user print. Nah, dia udah ada menambahkan satu user itu namanya Nikma, grupnya itu full, jadi dia bisa mengakses segala hal. Kita cobain. Di sini kita mau nyobain si user tersebut dengan menggunakan password yang sudah kita berikan. Ctrl D, kita akan keluar, kemudian kita akan login berdasarkan Nikma, kemudian passwordnya itu adalah Nikma. Oke, Ctrl L, kita cek IP addressnya. Nah, di sini dia itu udah berubah, nama usernya itu Nikma. Kalau yang tadi sebelumnya itu admin, dia bisa seluruhnya kan, yang si grupnya itu full. Misal nih, kita tambahkan IP address, add address 192.168.1.1/24 interface ether 4 misalnya. Nah, ketika kita cek IP address print, dia akan ke create gitu, karena dia si user Nikmah ini tadi dia bisa menulis gitu, bisa menulis, bisa ngebaca, bisa nge-create IP address. Misalnya si user Nikmah ini bisa juga menambahkan user add name, misalnya namanya itu Risma Read. Nah, kemudian kita kasih password Risma, kemudian grupnya kita kasih read. Oke, kita coba cek user print, maka dia akan nge-create user Risma tadi itu, user Risma read, passwordnya itu tadi read. Ini grupnya itu read, passwordnya dia nggak muncul di sini passwordnya. Oke, kita coba Ctrl D, kemudian kita login sebagai Risma read, kemudian Risma. Nah, di sini loginnya di sini ini akan berubah gitu, loginnya ini si Risma gitu. Ctrl L, kita coba cek IP address print. Karena dia fungsinya read, kita coba buktikan apakah dia bisa nge-create IP address. 10.10.10.1/24 interface ether 5 misalnya. Nah, di sini dia akan ada notif not enough permission. Not enough permission artinya user read ini tidak bisa nambah IP address, nambah user, misalnya user add name Sinta misalnya, password Sinta, grupnya full misalnya. Nah, di sini juga dia nggak bisa nambahin user, tapi kalau grupnya si full tadi itu dia bisa nambahin, dia tidak akan ada notif ini untuk read. Jadi read itu dia cuma ngebaca doang, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ngebaca oh IP addressnya ada, oh yang koneksi ke internetnya ini gitu, oh usernya ini gitu. Jadi dia cuma ngebaca doang, dia tidak bisa melakukan yang lainnya, cuma just read, cuma baca gitu. Kemudian Ctrl D, kita login lagi sebagai Nikma,
passwordnya Nikma, kemudian Ctrl L, user print. Nah, kita coba cek di sini usernya itu kita udah nambahkan user Rismarit. Satu lagi kita akan nambahkan yang mana si grupnya itu write. Jadi tadi kategori si grup ini, user group itu ada 3, full, read, write. Jadi yang ketiga kita akan buat nama usernya itu user add name Winda, kemudian Winda write, kemudian passwordnya Winda, grupnya kita kasih write. Oke, kita coba cek user print. Maka di sini ada namanya Winda write, itu difungsikan sebagai write. Kita login ke sebagai user Winda, Ctrl D, Winda write, passwordnya write, passwordnya Winda write, passwordnya Winda. Oke, Ctrl L, IP address print. Oke, kita coba nambahin si Winda karena dia bisa nulis kan. IP address add address 10.10.10.1/24 interface ether 5 misal. Nah, di sini dia berhasil nih si Winda karena dia itu bisa nulis, bisa dia menambahkan ini gitu. Apakah dia bisa nambahin user? Karena dia fungsinya write ya. User add name Ahmad misalnya. Ahmad, passwordnya Ahmad, grupnya full. Nah, di sini dia nggak bisa nambahin user karena tadi yang bisa nambahin user itu adalah grupnya si full, bukan si write. Si write ini dia juga ada batasan, dia hanya cukup menulis beberapa fitur di Mikrotik gitu. Jadi untuk untuk seutuhnya ngoprak aplikasi Mikrotiknya itu nggak bisa kecuali grupnya full. Misalnya kita tadi loginnya Nikma, passwordnya Nikma. Oke, Ctrl L, IP address print. Nah, di sini kalau misalnya nambahin user, kalau misalnya user print di sini kita bisa yang grupnya full ini, baik itu si admin atau si Nikma ini, bisa dia menambahkan IP address, bisa read, jadi dia bisa ngotak-ngatik semuanya gitu. Kalau yang full, karena privilege-nya itu dia full. Tapi kalau ini cuma just ngebaca. Oh ya udah, kamu cuma monitoring aja gitu. Kalau yang ini. Gitu. Kemudian yang ini itu ada grupnya itu write gitu. Oke. Kemudian ada juga ini ada address gitu. Address. Kita coba menggunakan IP address misalnya. Kita yang menggunakan yang ether 3 lah, yang bawah sini ya. Yang ether 3 172.16.2.1. Kemudian kita jadikan kita setting bahwa grupnya si Nikmah inilah, atau kita tambahkan grup yang baru, user add
name Agus, misal Agus, kemudian passwordnya Agus, grupnya full, kemudian addressnya itu 172.16.2.20/24. Oh sorry, kita tidak menggunakan slash. Oke, kalau kita cek user print, maka dia address yang bisa ngakses si mikrotik ini, user Agus ini, dari IP address sekian, dari 20 gitu. Kita coba masuk ke si Windowsnya sini. Windowsnya sini kan kita udah ada fitur namanya itu Winbox. Oke, ini kita pin dulu, pin procbar to taskbar, kemudian kita login ke routernya. Tapi di sini kita loginnya itu ini untuk admin. Kita coba cek dulu si admin bisa nggak masuk gitu. Nah ternyata di sini bisa login si admin. Kemudian kita coba login berdasarkan si Nikmah. Passwordnya itu Nikmah. Oke, connect. Oke, dia berhasil. Kita coba loginnya itu Agus gitu. Kalau misalnya di sini sistem users, nah di sini tadi yang si Agus ini full dari alamat 220. Nah kita coba login dulu. Loginnya Agus, passwordnya Agus. Kemudian kita konekin. Nah error wrong username or password. Kenapa error? Karena di sini dia yang bolehkannya itu si Agus ini dari alamat allow addressnya itu. Ini kita cek cancel dulu. Allow addressnya itu adalah dari alamat 20 gitu. Sistem user. Nah, dari alamat 20. Jadi di sininya kita rubah dulu. Dia yang boleh ngakses itu low address dari alamat 20. Kita coba ganti ke 20 karena di sini kan tadi 2. Ini saya ganti 20. Kemudian kita oke, kemudian kita oke, kemudian kita oke. Oke, kita cancel lagi, kita refresh. Oke. Kita coba login Agus, passwordnya Agus, kemudian kita konekin. Nah dia berhasil nih Agus. Tapi kalau misalnya kita ganti nanti itu IP addressnya si, jadi yang tadi itu user sistem user yang di sini ini kan allow address, jadi dia ngizinkan dari IP-nya nih, IP si kliennya. Kalau IP 20 boleh, ini untuk keamanan juga, jadi nggak boleh sembarangan ngakses router kita. Jadi yang kita inginkan dari IP sekian gitu untuk ngaksesnya gitu. Oke, mungkin itu materi untuk lab management identity dan user. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.